Dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Oke. Perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda, tapi pribadinya sama. Iya. Oke. Saya akan lempar ke Mas Edwin. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan perdebatan ya, atau diskusi lah ya, lebih tepatnya di situ mungkin ya, antara si Don Ditan dan Mas Erwin ya, temannya daripada Elia di podcastnya Dr. Richard Lee. Ini mereka membahas teman-teman sekalian tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Apakah sama atau tidak? Karena selama ini kekristenan menolak untuk sama karena berbeda secara historis dan juga secara teologisnya. Nah, oleh karena teman-teman sekalian ini sangat menarik karena apa yang dijelaskan oleh Erwin di sini itu sangat-sangat sistematis membuat Don Ditan itu ya manggu-manggu saja teman-teman sekalian. Tetapi ya namanya saja juga dia muslim, otomatis tetap dia mempertahankan argumentasinya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita untuk mendengarkan diskusi mereka berikut ini. Tuh, jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Oke. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Ibunya sama, Maria atau Maryam. Oke. Terus kemudian di Bible juga, di Quran juga diceritakan Yesus atau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul? Iya. Betul. Ciri-cirinya sama kan? Lahir tanpa ayah kandung. Betul? Iya betul. Kalau Yusuf kan bukan ayah kandung. Di Bible juga begitu ceritanya. Jadi ciri-cirinya sama. Terus kemudian Yesus dan Isa itu ciri-cirinya satu lagi. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Oke. Ya. Sama kan? Sama, menggenapi. Jadi udah banyak tuh ciri-ciri yang sama tuh. Oke. Jadi hanya karena di dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Oke. Perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda, tapi pribadinya sama. Iya. Oke. Saya akan lempar ke Mas Edwin. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Kalau dari sudut pandang pribadi saya membaca kitab suci, kami hanya berpegang teguh pada ajaran Rasul, murid Yesus itu sendiri. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1-8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami, yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Zatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana? Lahirnya kapan? Keluarganya siapa? Silsilahnya. Terus apa yang dia ajarkan? Mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu. Artinya tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jawaban Anda masih menggantung. Jadi, apakah pribadi orang yang sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Beda.
ini Nabi Isa apakah punya murid? Berapa orang muridnya dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya, kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa sirah nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis. Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus. Tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak Jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis. Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen, Secara Islam saja, Kodondi. enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, Mm-mm. yang mungkin bisa jadi Ini sama. Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Maksudnya sudut pandang. Secara Al-Qur'annya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau untuk sabda Nabi ada di hadis. Buku apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Ya. itu, tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus? Setahu Nanti saya kita pindah ya, bukan ke 12. Al-Quran ya ke sana. Ya, Sirah Nabawiyah ada berapa murid 12 Nabi murid. Isa? Ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Oke. Ya, jadi kurang lebih kalau di dalam Bible kan ada si Petrus atau Simon, Yohanes, Paulus ada di Ibnu Katsir. Paulus. murid Yesus atau apa nih? Murid Yesus. Murid Ibnu Katsir. Nabi Isa. Isa. Pertanyaan saya adalah Enggak. murid Nabi Paulus Isa. murid Yesus Isa. ketemu gitu. Ibnu Katsir. Betul. Tafsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir kan? Penjelasan sirah. Iya, tafsir atau Sirah. sejarah? Sejarah. Sejarah. Mau tunjukin? Oke. Boleh. Oke. Fokus sampai ke sana Oke. saja. Jadi nama-namanya kurang lebih sama, tetapi mungkin tidak mirip sama seperti apa penyebutannya tidak persis sama. Gitu. Oke. Oke. Gitu. Namun Kodondi ada ditulis namanya, tapi Kodondi tidak begitu hafal dan mengingat. Dalam bahasa Arabnya. Dalam gitu. bahasa Ya, Arabnya. ya. Oke. Saya akan pindah ke Mas Edwin. Mas Edwin, ada berapa sih murid Yesus Kristus di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab seperti saya bilang tadi, Dok, ada 12. Dari 12 itu satu yang wafat meninggal, Yudas digantikan sama Matias. Kemudian ada rasul yang saya sebut tadi, titik temu antara kedua kepercayaan ini, Paulus atau Bulus, dan ditambah 70 tadi. Jadi total ada 83. Kalau circle utama ada 12. Circle utama ada 12. Ada 12. Siapa saja 12 itu? Ada Matius, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, Tadeus, siapa lagi tadi yang belum? Banyak sekali. Ada siapa lagi ya? Barnabas. Barnabas nggak ada. Pelan-pelan, Barnabas masuk napas, 70. karena saya cuma ingat yang terakhir, Yudas Iskariot. Andreas, Yudas Iskariot ganti Matias, Oke. Thomas, Oke. terus Thomas orang Filipus ya. iya, Oke. terus ada siapa lagi ya? Tadi saya sudah nyebutin, saya Saya itu sering lupa loh. Tapi saya ngingatnya pakai lagu. Filipus sudah tadi. Nama baptisnya Bang Andre. Oke. Oke. Apakah nama tersebut ada di dalam? Saya lanjut dikit, Dok. Oke, silakan. Karena kami adalah, saya ulangin lagi ya, Dok. Kami, saya dari gereja timur. Di gereja Ortodoks Ethiopia, itu sebutan para rasul, itu ada kesamaan lagi. Rasul itu disebut sebagai Hawariyun atau Hawaria. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang sebutannya Hawariyun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana gitu? Oke. Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi habis acara aja. Oke. Kodondi, apakah tadi nama murid-murid tadi itu ada ditulis di dalam buku apa tadi ya? Di luar. Sirah Nabawiyah. Iya. Setahu saya
nama persisnya saya kurang apal persis ya. Tetapi nama-nama itu biasanya tertulis dengan istilah-istilah bahasa Arab yang kurang lebih pengucapannya mirip-mirip dengan bahasa yang tadi. Pelafalannya Iya. kurang lebih sama ya. Iya. Oke. Menurut Alkitab. Ko Dondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Ya. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Oke. Di sebelah timur Yerusalem. Oke. Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu dikopi sama, itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Dan lokasi persisnya itu ada di Mika 4 ayat 8 juga, yaitu kandang domba yang disebut Migdal Eder. Oke. Gitu. Ya. Nah, tadi saya sedikit luruskan. Ibunya Yesus itu bernama Maria. Maria, kita mengetahui namanya Maria, baik di Katolik, Ortodok maupun semua Kristen Maria. Namun di saudara-saudara Muslim namanya Maryam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan kedua narasumber ya yang diundang oleh Dr. Richard ya. Seperti yang disampaikan oleh Donditan tadi, dia selalu mengatakan bahwa antara Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Tetapi teman kita Erwin ya, itu jelas mengatakan bahwa berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang historisnya ini dan juga ya secara penjelasan teologisnya dari kedua kitab suci itu sudah berbeda sekali. Nah teman-teman sekalian, saya lebih setuju itu karena memang selama ini juga saya mengajarkan ke jemaat saya bahwa Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang sama. Kenapa? Kita bisa melihat di sini dari sisi silsilahnya. Ya, kalau tadi diakhiri dengan kata Maryam oleh Erwin karena di Islam mengatakan bahwa orang tua Yesus itu adalah Maryam. Nah, ini kan dikasih keterangan bahwa Maryam ini adalah saudara Harun, saudara Musa, ya kan? Jadi sementara Yesus Kristus tidak hidup sejaman dengan Nabi Musa, ya. Kemudian dari kakek, ya, dari kakek juga berbeda teman-teman sekalian. Kalau kakek Nabi Isa adalah Imran, ya. Sementara di Kristen itu dikenal dengan Yoakin, ya, Yoakin. Dan nama orang tua daripada Maria adalah Anna. Sementara di Islam itu adalah Hana, ya, istri daripada Imran. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentu perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan itu terlalu banyak. Makanya kekristenan itu ya membedakan antara kedua tokoh ini, yaitu Yesus dan Isa. Sekalipun ya namanya mungkin mirip, tetapi sejarahnya sudah berbeda dan juga teologisnya juga berbeda, ya tentu saja tidak bisa disamakan ya. Jadi itu saja teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa Yesus bukanlah Isa, Isa bukanlah Yesus. Itulah iman kekristenan. Ya, kalaupun ada yang mencoba menyamakannya, ya silakan saja. Tetapi kita berpegang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitab suci bahwa Yesus tidak pernah lahir di bawah pohon kurma, tetapi di Migdal Eder, yaitu di kandang domba di Bethlehem, di kota Daud ya. Jadi jelas teman-teman sekalian apa yang sudah dituliskan oleh kitab kepada kita. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.